indukan stres tapi kekurangan nutrisi. Halo teman-teman peternak kelinci dimanapun kalian berada, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas, khususnya aku akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan peternakan kelinci ataupun proses perawatan dari kelinci tersebut. Nah, ini aku rangkum beberapa pertanyaan dari teman-teman, baik itu di kolom komentar di YouTube-ku dan di sosial mediaku dan juga di grup-grup yang berkaitan dengan kelinci. Nah, langsung aja kita ke pertanyaannya. Oke, teman-teman, ini pertanyaan yang pertama yaitu, kira-kira ini kenapa ya Lur? NZ saya malah beranak di luar box. 9 dari 10 ekor akhirnya mati. HPL tanggal 22 bulan 7, box masuk tanggal 20 karena si induk sudah terlihat bingungi, tapi baru mulai cabut bulu semalam tanggal 24. Tadi pagi habis subuh tanggal 25 sudah seperti di foto. Alhamdulillahnya masih ada 1 ekor di dalam box. Mohon saran Lur. Nah, jadi untuk pertanyaan dari teman kita Mas Dwi Kistanta ini, jadi untuk kasus seperti ini teman-teman, biasanya kelinci indukannya itu ada indikasi mengalami stres. Nah, untuk stresnya itu sendiri kan ada beberapa tingkatan ya teman-teman ya. Nah, yang tahu itu harusnya kita sendiri sebagai ownernya, sebagai pemilik atau peternaknya. Nah, untuk kasusnya ini, itu kenapa kelinci melahirkan di luar kotak, padahal kotaknya sudah dimasukkan 2 hari sebelumnya, tapi masih tetap lahiran di luar kotak dengan kondisi 9 ekor sudah seperti gambar itu ya teman-teman ya. Nah, itu kalau dilihat dari gambarnya, indukannya itu mencabuti bulunya. Artinya indukannya sebenarnya bisa 50-50, ini antara stres atau tidak, atau memang ini indukan kita tidak tahu kasusnya ini indukannya lahir pertama atau sudah beberapa kali. Kalau sudah beberapa kali memang dominannya kelinci mencabuti bulunya, tapi apakah dia terhindar dari stres? Enggak juga. Walaupun dia mencabuti bulunya, kadang juga dia stres, dia melahirkan di luar kotak. Nah, untuk kasus ini teman-teman kalau saya perhatikan, ini bisa jadi karena indukannya ini stres, tapi kalau lihat dari gambarnya ini dengan kondisi anakan yang sudah keriput seperti ini, kemudian juga tidak bentuknya itu sudah tidak bagus ya teman-teman. Jadi ada kemungkinan seperti ini nih indukannya itu kekurangan nutrisi. Jadi indukan stres tapi kekurangan nutrisi. Aku juga nggak lihat di gambar ini itu apa yang dia kasih makan, apakah hijauan ataukah pelet. Nah, untuk peletnya berapa takarannya kita juga nggak tahu. Kemudian kalau hijauan juga nggak tahu karena di sini nggak ada kelihatan ya teman-teman gerabah tempat makannya ataupun dia ngasih hijauan. Jadi kalau lihat dari gambar anakannya ini aku melihatnya sih anakannya ini indukannya sepertinya kekurangan nutrisi. Jadi kita memang kalau kelinci itu lagi hamil ada baiknya kita jaga nutrisi untuk indukannya itu. Jika kita memberikan pelet, berikan pelet yang bernutrisi. Kalau kita memberikan komboran, kita pelajari dulu bagaimana cara membuat komboran yang nutrisinya itu baik untuk indukan hamil dan juga nanti untuk menyusui. Jangan hanya sekedar kasih komboran yang penting murah. Nah, murah ada kemungkinan kalau kita kasih pelet murah itu kalau kita kasih buat komboran murah itu ada indikasi kalau itu nutrisinya pasti tidak seimbang. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini jawabanku untuk saran, intinya ini saran, mungkin kedepannya kalau kedepannya untuk Mas ini, itu indukan ketika hamil itu berikan nutrisi yang baik untuk indukan tersebut. Kemudian, eee, coba antisipasi apa, yang menyebabkan indukannya terjadi seperti ini. Coba dianalisis lagi, apakah ini karena ada predator atau ada pengunjung sebelum dia melahirkan ataupun berisik dan lain-lainnya atau panas, suhu atau kedinginan atau kelembaban. Nah, itu perlu kita cari tahu juga sehingga tidak terulang lagi seperti ini. Dan yang paling pasti itu nutrisinya ya teman-teman ya, nutrisinya.
Biasanya kalau mati seperti ini nih nutrisinya, apalagi kelinci yang dia baru lahir seperti ini kalau dia bilang kan tadi pagi habis subuh tanggal 25 itu sudah seperti di foto. Dia nyabut bulunya tanggal 24 malam, subuhnya tanggal 25-nya kelincinya mati semua. Nah, ini menurutku ini bisa jadi karena memang faktor nutrisi pakannya, teman-teman. Biasanya kalau indukan stres, dia tetap melahirkan anaknya walaupun di luar dari kotaknya, di luar nestbox-nya, tapi anakannya masih tetap hidup. Kalau nutrisinya itu bagus. Jadi anakannya tetap hidup. Mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube aku ada 2 atau berapa kali aku upload indukan kelinciku yang lahiran di luar kota, tapi indukannya tetap menyusui anaknya dan anaknya itu juga sehat-sehat sampai besar. Nah, tapi mungkin itu stres juga, tapi di faktor di lain kalau ini saya lihat mungkin ini di nutrisi pakannya ya teman-teman ya. Karena baru lahir aja udah mati. Biasanya itu kalau indukannya stres nggak mau menyusui itu biasanya bertahan 24 jam. 24 jam nanti baru anakannya itu menciut, keriput, baru nutrisi apa namanya kondisinya bakalan lebih khawatir lagi nanti pasti kondisinya bakalan drop dan mati. Mungkin itu ya teman-teman ya. Untuk pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua, ini dari Blogiman. Nah, ini bertanya tentang permisi suhu kelahiran eh permisi suhu lahiran nggak cabut bulu dan nggak di dalam box. Apakah positif induknya nggak mau menyusui? Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini, apakah positif induknya nggak mau menyusui? Itu nggak juga ya teman-teman. Kalau nggak mencabuti bulu dan nggak di dalam box bukan berarti indukannya nanti tidak mau menyusui. Karena memang ada beberapa kelinci, khususnya aku sendiri, ya di video aku itu, di video YouTube-nya sudah aku tampilkan itu juga seperti itu ya teman-teman. Indukan kelinciku lahiran di luar kota, bukan di dalam kota. Dia tidak mencabuti bulu juga, tapi ketika dimasukkan ke dalam kota, indukannya akan menyusui dan hidup sampai besar. Nah, pertanyaannya apakah positif indukannya nggak mau menyusui? Nggak juga. Ini 50-50. Nanti kita lihat untuk kondisi anakannya. Nah, kenapa indukannya itu nggak mau melahirkan di dalam box? Nah, itu perlu kita analisis juga. Kalau lihat dari gambarnya ini, ya kotaknya basah mungkin ya teman-teman ya, kotaknya basah. Ini kan ada banyak rumput juga di sininya. Jadi mungkin juga kalau kita kasih makan, kalau kita kasih media persalinannya itu rumput, bisa jadi juga rumputnya itu yang di dalam box tadi, itu dikeluarin semua sama dia, terus dia buat buat sarang sendiri di luar, kemudian dia lahiran di situ. Kadang kelinci itu kalau medianya kita kasih rumput, atau jerami, dia keluar masukin rumput itu. Nah, itu yang kadang apakah dia lahir di luar atau di dalam, itu yang kadang yang kita nggak tahu. Ada baiknya coba nanti kalau misalnya teman-teman mau, coba seperti yang aku lakukan, yaitu mengganti medianya itu dengan serutan kayu ya teman-teman, serutan kayu yang halus. Jadi seperti itu. Jadi dia cuman ngeker-ngeker seperti menggali lubang di tanah. Jadi tidak pakai rumput. Kalau rumput memang dia akan keluar masuk keluar masuk. Nah, bisa jadi dia melahirkan di luar dari nestbox-nya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas Dwi Naryanto. Bagi ilmunya dong para suhu terhormat, gimana caranya agar kelinci betina cepat birahi? Kalau ada obat sertakan namanya G, yang mau berbagi ilmu semoga dilancarkan rezekinya. Nuwun. Nah, untuk Mas Dwi ini bagaimana caranya agar kelinci betina cepat birahi? Untuk yang pertama yang harus kita ketahui dulu teman-teman, apakah kelinci betina ini sudah masuk usia dewasa atau belum? Usia biasa siap kawin itu biasanya 5 bulan sampai dengan 7 bulan itu sudah masuk usia dewasa dan sudah bisa dikawinkan tergantung dengan kelincinya nanti mendapatkan birahinya kapan. Nah, untuk siklus birahi biasanya per 2 minggu ya teman-teman. Nanti teman-teman itu bisa lihat bagian kelamin dari betinanya apakah sudah memerah atau belum. Biasanya kalau tidak dia pucat, warnanya pucat. Kalau dia memerah itu tandanya dia sudah mau mendekati siklus birahi. Nanti dilihat besoknya agak merah lagi, merah banget. Nah, itu adalah puncak dari birahinya. Nah, itu akan cepat
betinanya untuk dikawinkan. Namun, bagaimana cara, treatment agar kelinci cepat birahi kalau dia sudah dewasa? Teman-teman bisa lakukan dengan cara ada beberapa macam ya, yang biasanya juga aku pernah dulu lakukan, tapi ini juga 50-50 ya teman-teman. Yang pertama itu biasanya memberikan jagung manis. Setiap hari di-treatment dengan jagung manis, sepotong aja, sepotong kecil gitu, diberikan jagung manis, itu bisa merangsang dia agar cepat birahi. Kemudian ada juga dengan toge, ada juga dengan daun kemangi. Kemudian kalau teman-teman yang ini bertanya, apakah ada obatnya, sertakan namanya. Ada. Kalau untuk yang betina, nama obatnya itu namanya Ovalumon. Itu perangsang ya teman-teman, hormon estrogen untuk perempuan. Jadi dia meningkatkan hormon estrogen itu. Hormon estrogennya nanti meningkat, jadi ketika kita suntikkan itu dalam waktu 6 jam sampai 12 jam itu hormonnya akan meningkat, terus betinanya akan birahi. Biasanya kita lihat, apa namanya, alat kelaminnya itu nanti akan memerah. Tapi ada baiknya dosisnya jangan terlalu tinggi dulu. Kalau memang dia sudah dari awalnya sudah agak memerah, ya kita suntik sedikit agar dia cepat memerah. Tapi kalau memang masih pucat, ada baiknya kita treatment dulu dengan beberapa kali suntikan. Mungkin hari ini kita suntik dulu dengan dosis yang agak rendah, kemudian besoknya juga agak rendah. Jadi sehingga dia berjalan dengan normal juga birahinya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk obatnya bisa teman-teman beli di, marketplace atau teman-teman juga bisa, lihat di marketplace-nya Dandelion Shop. Nanti akan aku cantumkan di kolom di kolom deskripsi ya teman-teman untuk, marketplace-nya dari Dandelion Shop. Kemudian ada lagi pertanyaan ini, pertanyaan selanjutnya dengan Pak Yayan. Kelinci dikasih makan singkong porsi banyak aman nggak Om? Soalnya lagi banyak singkong, langsung dikasih aja apa diparut? Nah, untuk, pertanyaan tentang pemberian pakan seperti ini teman-teman, aku hanya bisa menjawab bahwasanya kalau kita hanya memberikan makannya itu singkong, walaupun singkongnya banyak, memang si kelinci itu diberikan sedikit umbi-umbian. Ubi jalar ataupun singkong seperti ini ataupun yang lain-lain umbi-umbian yang lain karena memang di alam liar dia mencari umbi-umbian juga, tapi porsinya sedikit. Karena kalau kita berikan berlebihan itu juga keseimbangan nutrisinya tuh tidak baik untuk kelinci tersebut. Kalau saya tidak salah, jika kita kasihkan singkong saja itu hanya karbohidrat saja. Ini kalau saya tidak salah ya teman-teman. Mungkin ada juga kandungan yang nutrisi yang lain tapi saya belum mengetahuinya. Yang saya tahu itu karbohidrat kalau singkong itu ya teman-teman. Kemudian juga yang saya ketahui kalau umbi-umbian seperti ketela ataupun ini seperti ini, yang pernah saya baca di jurnal itu umbian singkong ataupun ubi jalar yang lainnya itu masih kalau kita berikan dalam bentuk segar seperti ini itu dia masih ada asam sianida. Kalau saya tidak salah juga ya teman-teman, seingat saya agak lupa, jurnal yang saya baca itu ada asam sianida. Jadi, kalau orang untuk membuat tepung gaplek dan lainnya itu sudah diolah sehingga asam sianidanya itu sudah hilang, baru bisa dibuat apa ya, tiwul atau apa kayak gitu, makanan jajanan seperti itu. Nah jadi, itu cukup mungkin kalau diberikan sedikit mungkin akan aman, tapi kalau diberikan terlalu berlebihan, pertama keseimbangan nutrisinya, tidak baik untuk kelinci tersebut, dia hanya mendapatkan karbohidrat saja, kemudian mungkin ada zat lain yang beracun, yang tidak aman untuk dikonsumsi sama kelincinya. Jadi mungkin seperti itu ya jawaban dariku ya teman-teman. Nanti kalau aku punya jawaban yang lain nanti akan tuliskan di kolom komentar. Oke selanjutnya ini sama dari Pak Mulyono. Ini bapak-bapak sepertinya ya. Mohon infonya kalau kelinci dikasih sagu ketela bagus enggak ya? Nah, ini mungkin sama seperti pertanyaan sebelumnya ya teman-teman ya. Terkait dengan sagu ketela, itu juga hanya karbohidrat saja, bukan eee dia tidak ada nutrisi lainnya seperti apa namanya, protein, seratnya, dia tidak ada, lemaknya juga tidak ada di sana, dan mungkin vitamin-vitamin, nutrisi yang lainnya juga tidak ada.
Mungkin ya teman-temannya, ada mungkin kemungkinan juga ada di dalam sagu ini. Aku juga nggak tahu nih pertanyaannya ini sagu ketela yang seperti apa, apakah yang sudah diperas ataukah ampas tahunya, ampas tahu, ampas dari sagunya atau ampas dari ketelanya, aku juga kurang tahu. Jadi pertanyaan ini hampir sama jawabanku seperti sebelumnya. Oke, yang selanjutnya ini pertanyaannya dari Akis Akis. Kelinci kawin 27 Agustus. Sampai sekarang kenapa belum brojol ya? Saya tes ke jantan udah nolak baik. Dikawin. Perutnya juga kayak biasanya nggak buncit. Nah, jadi untuk teman-teman khususnya teman-teman pemula yang mengawinkan kelinci ini, jadi itu tadi yang jawaban aku sebelumnya tadi ya teman-teman, periksa dulu apakah betinanya ini birahi atau tidak. Dan apakah ketika mengawinkan perkawinannya itu benar-benar terjadi atau tidak. Nah, untuk yang pertama harus dilakukan betinanya ini kita cek dulu apakah betinanya ini birahi atau tidak. Kita lihat kalau dia memerah alat kelaminnya ini berarti dia udah siap untuk dikawinkan. Ataupun dengan beberapa tanda-tanda kalau dia tuh birahi. Biasanya dia menggaruk-garuk kandangnya, menggosok-gosokkan dagu di kandangnya. Nah, itu tanda-tandanya birahi. Nanti tinggal tinggal teman-teman lihat aja alat kelaminnya apakah dia merah atau tidak. Nah, dimasukkan ke kandang jantan dan jantannya itu nanti naik ke punggung betinanya melakukan penetrasi. Nah, penetrasi biasanya itu teman-teman nggak hanya sekedar goyang saja, tapi juga dia itu masuk ke dalam slep kayak gitu biasanya diiringi dengan bunyi, kemudian biasanya juga mereka sama-sama jatuh. Nah, ibaratnya itu kalau kita itu nembak, jantannya itu nembak masuk ke dalam spermanya. Nah, kemudian mereka jatuh. Kemudian agak beberapa detik mereka bercumbu, kemudian lari-larian lagi, kemudian kawin lagi sampai jatuh lagi. Nah, itu biasanya akan berhasil. Dengan cara seperti itu akan berhasil. Namun kalau teman-teman hanya masukkan betina ke kandang jantan, kemudian kuda-kudaan dan betina nggak ngangkat bokongnya, nggak ngangkat pinggul bagian belakang, itu biasanya nggak terjadi perkawinan atau nggak akan terjadi kehamilan. Jadi teman-teman ada baiknya juga belajar dulu bagaimana caranya atau bagaimana melihat bagaimana kelinci itu kawin dan berhasil seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian nanti ketika usia dari teman-teman kawinkan itu catat tanggalnya, kemudian 10 atau baiknya 2 minggu setelah dia tanggal kawin itu dipalpasi bagian perutnya. Apakah sudah ada bentuk janinnya, anakan kelincinya. Biasanya akan seperti buah anggur. Jadi buah anggur yang bergelantungan itu ya teman-teman ya. Nah, nanti akan bulat-bulat seperti buah anggur. Kita akan mengetahui apakah ini akan hamil atau tidak. Biasanya disertai dengan perutnya juga agak sedikit membuncit. Seperti itu. Nanti kita raba bagian perutnya apakah kita mendapatkan oh ini ada ini beberapa misalnya 4, 5, 6 atau 7 kita melihat seperti bongkahan biji anggur itu. Nah, itu biasanya akan terjadi kehamilan. Jadi nggak perlu lagi dikawinkan. Kalau nggak ada nemu seperti itu, ya diulang lagi dikawinkan. Tunggu lagi betinanya birahi atau di treatment lagi, baru dikawinkan lagi sampai seperti yang saya katakan, pejantan penetrasi masuk ke dalam ini betinanya, kemudian sama-sama jatuh. Kalau nggak jatuh pun biasanya jantannya akan mencabutnya itu agak jungkel kayak gitu ya teman-teman. Nah, intinya seperti itu. Kemudian kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oh, ini pertanyaan dari Ember Bakul Kendi. Waduh, namanya agak aneh-aneh ya teman-teman ya. Ini pure New Zealand White. Ini pure NZ White atau New Zealand White kah suhu? Kata bakulnya asli. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman yang mau membeli kelinci yang pertanyaannya itu apakah ini New Zealand White asli atau enggak atau pure. Jadi gini teman-teman, pure itu memang istilah untuk kemurnian ya teman-teman ya, kemurnian dari kelinci itu sendiri. Jadi seperti contoh misalnya New Zealand White ini. Dikatakan pure itu berarti dia masih murni, belum ada persilangan dari jenis yang lain atau dipersilangkan atau hybrid dengan jenis yang lain. Jadi dia masih pure, darahnya masih murni jenis New Zealand White. Nah, biasanya untuk kelinci New Zealand
atau yang lainnya itu kalau masih pure itu bentuknya memang masih bagus banget teman-teman ya. Jadi teman-teman baiknya lihat dulu di YouTube atau di Google, cari dulu kelinci pure New Zealand White itu seperti apa. Biasanya itu memang akan bagus banget bentuknya, bulunya juga lebih bagus, bodinya bagus, bentuknya bagus lah teman-teman ya. Dan kalau kelinci yang pure ini biasanya harganya itu bisa dibilang lebih tinggi daripada harga pasaran kelinci-kelinci misalnya New Zealand White yang biasa yang beredar. Dan ada baiknya kalau teman-teman mau membeli kelinci pure, benar-benar pure, itu teman-teman datang ke kandang peternak yang memang dia breeding kelinci pure. Rata-rata kelinci di kandangnya itu pure. Kalau teman-teman datang ke kandang kelinci yang pure itu biasanya mereka tuh jarang mau pelihara kelinci yang biasa. Tapi kalau peternak cuman pelihara beberapa aja terus dia bilang pure, ya kelinci itu memang pure, masih masih bentuknya NZ, New Zealand White. Tapi apakah darahnya masih murni ya kita nggak tahu. Nah, untuk yang pure ini biasanya dia teman-teman ini masih mendapatkan dari genetik yang bagus teman-teman. Jadi dari line-nya itu atau garisnya itu dia masih tahu. Biasanya kita tanya, Mas ini pure? Iya. Dulu belinya walaupun dia nggak pakai pedigree. Belinya dulu di mana? Oh dengan bapak ini. Nah nanti kalau kita tahu dengan bapak ini, oh ternyata memang bapak ini tuh punya kelinci pure semua. Nah seperti itu. Nah kelinci pure itu biasanya kalau yang bagus itu identik dengan namanya pedigree teman-teman. Pedigree itu istilah untuk silsilah keluarganya. Jadi mungkin teman-teman yang kucing ataupun yang anjing atau hewan-hewan lainnya itu punya dokumen yang mengatakan bahwa kesannya kelinci ini nanti itu memang dia itu ada line-nya, garis keturunannya masih jelas. Nah, itu untuk pure yang bagus ya teman-teman. Untuk yang kontes ataupun yang di bawah kontes dan yang lainnya. Nah, itu biasanya itu ada pedigrinya. Jadi silsilahnya. Ini kelincinya, ini induknya, ini bapaknya. Nah, dari bapaknya ini induknya siapa? Ibaratnya kakeknya dari bagian ibunya, yang ini nanti kakek neneknya dari sebelah bapaknya. Nah, ini nanti buyutnya, buyutnya lagi. Kalau nggak salah tuh 4 atau 3 generasi ke atas. Jadi kita tahu bahwasanya kelinci ini nih memang darahnya oh dari sini. Jadi walaupun dia New Zealand White, tiba-tiba teman-teman kawinkan, ini katanya pure. Tiba-tiba teman-teman kawinkan, tiba-tiba anaknya keluar merah. Loh kok merah? Kan ini putih sama putih saya kawinkan. Kok tiba-tiba merah? Ternyata kalau dilihat dari silsilah atasnya, oh ternyata dari neneknya atau kakeknya dari sebelah ibunya ini punya darah merah. Nah, makanya akan turun ke anaknya ini darahnya jadi merah. Jadi warnanya jadi merah bukan darah ya teman-teman ya. Nah, itu tadi untuk istilah pure. Tapi kalau teman-teman hanya membeli di peternak biasa dan mengatakan itu pure, ya anggap saja ini pure NZ aja, bukan pure darahnya masih murni. Gitu ya. Pure yang dalam istilah garis keturunannya masih ada. Nah, intinya kita anggap ini pure, memang ini pure NZ aja. Karena kalau untuk NZ disilangkan sama Haila, Haikul ataupun California dan kelinci lokal lainnya itu memang akan kelihatan berbeda. Tapi dari yang gambar ini aku liatin tadi itu memang itu New Zealand White pure tapi memang pure New Zealand White bukan pure dari line atau garis keturunan aslinya seperti itu ya teman-teman ya karena nggak jelas kan ini tahunya dari mana dari breeders mana dari peternak mana yang dulunya induknya atau kakeknya ini dulu dari mana. Nah kalau memang mau beli pure beli di teman-teman yang bermain di kelinci kontes. Biasanya teman-teman yang bermain di kelinci kontes itu dia akan punya pure dengan kriteria harga tertentu. Karena nanti untuk yang show harganya sekian, untuk yang brood yang di bawahnya show sekian, atau yang pet yang kualitasnya itu biasa saja, tapi pure. Darahnya masih murni, line-nya ada, dia bisa menunjukkan bahwasanya ini bapaknya, ini ibunya, ini kakeknya, ini ininya dulu dia masih bisa menunjukkan itu. Tapi yang kualitas pet ini nanti itu harganya pasti lebih rendah. Nah, mungkin itu aja teman-teman eh, jawaban dari beberapa pertanyaan yang aku rangkum ini. Ini untuk part pertamanya. Mungkin teman-teman ada lagi yang lainnya bertanya terkait dengan beternak kelinci dan juga perawatan dari ternakan kelinci. Nanti akan coba aku bantu menjawabnya ya teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa juga aku minta bantu jika teman-teman suka like dan subscribe video ini dan bagikan ke teman-teman yang lainnya jika video ini merasa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tonton juga video lain di channel ini. Oke. Salam sukses ternak kelinci.